Bang Jizun tidak pernah ada di politik. Dan tadi mengatakan melakukan sesuatu apa yang disukai. Bagaimana Bang Jizun tahu bahwa langkah politik ini Bang Jizun bisa nikmati, bisa sukai, sementara Bang Jizun tidak pernah sama sekali, bahkan nama Bang Jizun tuh tidak pernah ada di panggung politik ini. Sekarang majunya sudah di Pilgub NTB gitu. Jadi see it this way. Saya itu adalah orang yang sebenarnya Anda kuliah di mana saja, yang terpenting adalah apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda belajar gitu. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita diam di NTB, kita mau belajar apa pada siapa gitu. Nah, kadang kita penting juga untuk melihat rumah kita dari jendela orang lain. Oh yes, betul, saya suka. Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam. Nah, episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pemuda yang menginspirasi, yang videonya beberapa waktu lalu mungkin Tribuners sudah tahu, sempat viral terkait dengan speech-nya saat kelulusan doktoral di North Carolina State University di Amerika Serikat, Ahmad Munjizun. Bang Jizun, terima kasih sudah hadir Bang. Terima kasih Mbak Niam. Wah ini Bang, sesuatu yang membanggakan bagi saya karena waktu video Bang Jizun viral itu saya ulang berkali-kali. Karena saya sebagai orang Lombok ini merasa bangga karena ada orang Lombok nih bicara di internasional, luar biasa. Terima kasih Bang, sudah hadir, sehat Bang? Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat datang juga Bang Jizun ini baru menikah baru 1 bulan, pengantin baru. Alhamdulillah. Bang Jizun, sebelum kita mengulik lebih dalam terkait dengan pendidikannya Bang Jizun, tapi ini berita yang saya langsung saja, Bang Jizun sekarang masuk di politik sebagai juru bicaranya salah satu kandidat di Pilgub NTB 2024, sebut saja Iqbal. Kenapa milih bergabung Bang? Ya, saya rasa setiap lini itu adalah wadah untuk belajar. Walaupun ada orang yang bilang bahwa politik itu tabu, bahkan ada yang bilang kalau kita masuk politik pasti kita akan kotor. Cuma barangkali kalau kita biarkan orang-orang di politik itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang tidak benar, maka kekuasaan itu akan selalu dipegang oleh orang-orang yang niatnya kurang baik. Menurut saya ini justru adalah satu kesempatan buat saya pribadi dan anak-anak muda yang lain untuk berkontribusi. Karena ujung-ujungnya adalah it's all about who is in power. Siapa yang memegang kekuasaan yang kemudian akan mendapatkan wewenang untuk memutuskan. Gitu. Dan untuk kali ini saya rasa ini adalah satu momentum buat saya pribadi dan tentunya juga buat kandidat yang ingin saya dukung. Gitu. Artinya Bang Jizun ini membawa idealis untuk yang tadi orang di politik itu anggapannya kotor. Kemudian Bang Jizun datang sebagai tokoh anak muda yang idealis untuk apa ya, istilahnya memberikan warna baru agar image politik itu tidak seperti itu. Ya, bahwa sebetulnya ketika politik itu dikatakan kotor, sebenarnya bukan politiknya yang kotor, tapi oknum-oknum yang menjalankan politik itulah yang kotor. Politik itu kan tentang kekuasaan. Dalam hal ini bagaimana meraih kekuasaan itu sendiri. Kadang-kadang ada orang yang let's say menjadi kandidat, yang jadi calon. Dia punya sistem seperti ini. Lalu kemudian yang menjadi masalah adalah dalam setiap prosesnya itu melibatkan banyak sekali oknum. Dan kadang yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan dan tantangan untuk bagaimana menjadi orang yang tetap idealis adalah bagaimana making sure, memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam setiap prosesnya ini menjalankan proses itu sesuai dengan prosedur dan cara yang sah gitu. Nah, apakah Bang Jizun bisa memastikan langkah Bang Jizun ini tidak akan terlibat dalam hal-hal yang
atau kutip kotor tadi? Ini politik, Bang. Barangkali bisa saya jawab dengan mengatakan bahwa saya akan menjalankan apa yang jadi tupoksi saya. Insya Allah ketika niat kita baik dan kita coba menjalankannya dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Dan tentunya karena saya adalah orang baru di sini, kalaupun misalnya saya lihat ada praktik-praktik yang kurang baik dan kurang berkenan di hati saya pribadi, tentunya itu juga merupakan kesempatan buat saya pribadi untuk saling mengingatkan. Kalaupun itu terjadi di kalangan tim saya, maksudnya tim yang saya dukung, maka disitulah akan ada kesempatan saya untuk menjadi orang yang kritis gitu. Karena berbicara politik, kita kan menawarkan sesuatu kepada orang. Ide dan segalanya. Ya, apa yang kita tawarkan itu adalah perbaikan. Kalau misalnya awal dari politik itu saja, atau awal dari pencapaian kesuksesan dalam hal politik itu saja sudah diraih dengan cara yang tidak benar, apalagi hasil akhirnya nanti gitu. Itulah kemudian akhir-akhir ini saya banyak berpikir tentang sistem perpolitikan kita yang memang berbasis demokrasi ya. Saya tidak ingin mengkritisi apa itu demokrasi, tetapi seringkali praktik demokrasi itu kemudian kadang diselewengkan oleh orang-orang yang memang sudah berada in power gitu, sudah memiliki kekuasaan, yang kemudian biasanya mereka akan mencoba membuat sistem supaya mereka terus punya peluang, sehingga peluang-peluang untuk meraih kekuasaan itu hanya didapat oleh mereka yang memang sudah punya kekuasaan. Sebagai satu contoh nih, Gimana? kenapa kemudian orang-orang yang berkontestasi di perpolitikan di negeri kita itu hanyalah untuk mereka yang, let's say, mereka yang sudah punya partai politik misalnya. Sudah punya partai politik artinya dia memang sudah punya power gitu. Nah, itulah yang kemudian saya lihat di Mami Iqbal ini. Bahwasanya dia ingin maju ini bukan karena dia punya partai politik. Iya, dia bukan dari kalangan partai politik memang. Bukan politisi. Bukan politisi, tapi dia punya impian. Beliau itu punya mimpi dan cita-cita. Jadi bukan karena kita memang sudah punya kekuasaan, lantas oke, saya pengen kekuasaan lagi, saya pengen kekuasaan yang lebih besar. Itulah kemudian satu hal yang sebetulnya dalam hati saya ini sangat saya kritisi dan saya sangat sayangkan. Jangankan di Indonesia atau jangankan di Nusa Tenggara Barat, kita lihat Amerika Serikat saja, satu negara yang terus mempromosikan apa yang disebut dengan demokrasi dan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk setiap orang, freedom. Yang pada ujungnya mereka kemudian berakhir dengan dua kandidat presiden yang tidak ada di antara dua ini yang umurnya kurang dari 78 tahun. Ya. Donald Trump misalnya 78 tahun, yang satunya 81 tahun, dan yang satunya karena kondisi kesehatannya dia harus drop out, digantikan dengan yang lain. Nah, inilah satu potret yang bisa kita lihat dari sistem demokrasi yang kita punya sekarang ini. Ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang yang sebetulnya potensi untuk melakukan perubahan. Tetapi kesempatan itu tidak hadir buat mereka. Kesempatan itu hanya untuk mereka yang sudah berada dalam lingkaran kekuasaan. Nah, Bang Boon Jizun kan bukan orang politisi, orang pendidikan. Ini kalau dari sekeliling yang saya tahu, Bang, dari pengamatan saya, biasanya teman-teman yang sudah jauh berpendidikan di luar sana itu baliknya bakal jadi pendidik lagi gitu.
Bang Munjizun tadi masuk ke politik sebagai juru bicara Iqbal untuk belajar dan melakukan perubahan. Ada banyak ruang untuk melakukan perubahan dan pembelajaran, Bang. Kenapa politik gitu? Itulah yang kemudian saya pikir sebagai satu hal yang kadang-kadang overreacting. Jadi perihal menjadi juru bicara dalam hal politik ini sebetulnya bukan berarti bahwa saya kemudian akan mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lain. Saya mendedikasikan diri saya sebagai seorang motivator, sebagai inspirator, sebagai guru juga. Dan itu tidak mesti kita menunggu kita berada pada satu institusi formal di mana ada yang mengatakan misalnya kenapa Dr. Jizun tidak menjadi dosen profesional kemudian melakukan penelitian-penelitian. Oke, let's say saya tidak mengabaikan atau saya tidak menolak bahwa hal itu adalah hal yang baik atau hal itu adalah hal yang perspektif buat saya. Tetapi begini, kadang-kadang kita harus memanfaatkan momentum. Dan momentum itu bukan satu hal yang bisa kita kontrol. Buat saya, momentum saya ini adalah kesempatan. Iya, sekarang ini, oke lah. Pertanyaannya misalnya apakah saya masuk di sini karena memang kebetulan saya sempat viral kemarin? Ya, again, viralnya saya itu bukan sesuatu yang bisa saya kontrol dan itu bukan sesuatu yang memang terencana secara terstruktur, tapi memang kebetulan saja ini adalah momentum buat saya. Kalaupun misalnya ada orang yang kemudian berkomentar bahwa sia-sia misalnya ilmu yang saya dapatkan dari semua jenjang pendidikan saya tentang animal science, equine science misalnya. Sekali lagi, saya ibaratkan seperti ini. Ada orang mengkritisi orang lain yang sedang minum teh. Lantas komentarnya begini, kenapa dia tidak makan gorengan misalnya. Jadi itu kan bukan sesuatu yang relevan. Artinya fakta bahwa saya masuk sebagai juru bicara ini bukan berarti bahwa saya tidak akan melaksanakan hal-hal lain gitu. Masalah apakah saya akan tetap berada pada koridor dan jalur ini itu urusan lain, urusan belakang. Akan tetapi kan bukan tuntutan juga. Orang masyarakat itu berharap ketika ada pemuda daerah yang sudah menempuh pendidikan di luar negeri dengan ilmunya itu bisa diterapkan sesuai dengan ilmunya untuk daerah, tidak beralih ke politik gitu loh, Bang. Ya. Jadi penerapan ilmu atau membuat atau mendobrak satu perubahan itu ada kalanya kita langsung yang terjun, ada kalanya kita yang menjadi katalisator. Dan bahwasanya saya melihat bahwa posisi saya saat ini, kalau misalnya mudah-mudahan apa dan siapa yang saya dukung saat ini bisa kemudian mendapatkan apa yang diimpikan, yaitu misalnya LMI menjadi orang nomor 1 di NTB. NTB 1. Ya tentunya di situ juga adalah kesempatan yang baik buat saya untuk memberikan masukan-masukan penting, terutama dalam hal baik itu dalam hal pendidikan atau dalam hal keilmuan saya. Sebagai contoh nih, dalam hal sektor pendidikan sama sektor industri misalnya. Kalau kita lihat di luar negeri, hubungan antara pendidikan dengan industri itu sangat kuat. Tidak nafsi-nafsi. Jadi apa yang diteliti itu benar-benar diimplementasikan. Tapi kenapa hubungan itu kemudian sangat kuat? Karena memang mereka tidak lepas dari komunikasi. Ada penyuluhan yang memang sangat terorganisir dan sangat didukung oleh pemerintah. Juga industri-industri terkait tersebut
seringkali juga menyediakan beasiswa Ya. untuk mereka yang berprestasi atau kurang mampu di jurusan yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya, ada sekumpulan industri di bidang peternakan yang kemudian memberikan beasiswa yang mereka sebut dengan fellowship. Ini beasiswa cuma uang saku, nggak perlu melakukan apa untuk dari uang tersebut gitu. Tetapi manfaat dari situ adalah bahwa kampus kemudian akan terus menciptakan komunikasi yang baik dan lancar, sehingga apa yang mereka temukan, apa yang mereka pelajari di kampus itu benar-benar diterapkan di tingkat industri gitu. Hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian barangkali di NTB ini perlu kita terapkan supaya Pola-pola ilmu kerja seperti itu. betul, supaya ilmu itu tidak memang tidak diam di kampus. Nah, sekarang bagaimana bisa menerapkan itu? Kalau kampus misalnya berjalan sendiri, industri berjalan sendiri, anak-anak kampus tidak tahu bagaimana, let's say anak-anak fakultas peternakan universitas apa gitu. Yeah. Namanya anak peternakan tapi nggak pernah pegang sabit, nggak pernah pegang tali sapi, bagaimana cara menghandle sapi, kuda dan seterusnya, atau binatang-binatang yang mereka pelajari gitu. Jadi itu kan ada rantai yang missing di situ. Nah, tugas siapa ini? Tugas menciptakan satu lingkungan yang kondusif itu adalah tugas mereka yang berada pada wilayah kekuasaan itu. Politik itu tadi. Betul. Itulah yang kemudian satu percikan yang kemudian mengignite memacu ketertarikan, ya. Artinya ini pilihan yang tepat. Saya rasa iya. Dengan segala pertimbangan tadi. Iya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kita overreact aja dalam hal. Enggak overreact, Bang. Enggak, maksud saya komentar-komentar tidak. dari luar yang kemudian melihat hal ini sebagai satu hal yang benar-benar big deal gitu. Makanya saya ingin memperlihatkan bahwa sebetulnya kebebasan memilih itu adalah satu hal yang sudah sewajarnya. Jadi kadang-kadang ada ada kebingungan. Misalnya para fresh graduate misalnya, kadang-kadang nih kalau saya udah selesai sekolah atau kuliah nih, sekarang ekspektasi orang itu saya harus jadi apa? Kemudian ekspektasi orang-orang terdekat saya mesti jadi apa? Memang itu juga adalah satu pertimbangan, tetapi pada ujungnya adalah it's all about what you love to do. Semuanya adalah tentang apa kata hati kita. Kalau misalnya kita senang melakukan sesuatu, kenapa tidak? Kenapa mesti mengikuti kata orang gitu? Jadi ekspektasi itulah yang seringkali kemudian membuat mendatangkan suasana emosi para anak muda nih. Kenapa? Karena seringkali kita itu sangat terikat dengan ekspektasi atau harapan-harapan lingkungan sekitar kita gitu. Walaupun that is not necessarily bad for us gitu. Barangkali seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Setidaknya sedikit menjawab. Sedikit menjawab. Ya. Bang Jisun tidak pernah ada di politik. Dan tadi mengatakan melakukan sesuatu apa yang disukai. Bagaimana Bang Jisun tahu bahwa langkah politik ini Bang Jisun bisa nikmati, bisa sukai, sementara Bang Jisun tidak pernah sama sekali, bahkan nama Bang Jisun tuh tidak pernah ada di panggung politik ini. Sekarang majunya sudah di Pilgub NTB gitu. Jadi see it this way. Saya itu adalah orang yang suka dengan hal-hal baru.
Saya suka dengan tantangan-tantangan. Dan masalah politik, walaupun saya tidak berada dalam politik praktis selama ini dan barangkali inilah posisi yang dikatakan apa yang disebut dengan politik praktis tersebut. Cuma suasana politik itu terasa dari misalnya dari menyaksikan, kemudian membaca dan melihat pergolakan politik, itu juga menjadi satu hal yang membuat saya paling tidak curious. Dan berbicara politik itu juga, kalau kita generalize lagi ya, politik ini kan sebetulnya agak kita sempitkan maknanya. Kalau dalam hal politik praktis, di mana politik dalam hal ini adalah bagaimana kita mencapai satu titik yang menyediakan kekuasaan. Padahal politik itu akan sangat erat kaitannya dengan banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kekuasaan itu tidak hanya melekat pada mereka yang punya jabatan politis. Tapi kita ini berbicara konteks pilkada, Bang. Bapak sebagai juru bicara, itu kita berbicara sampai di situ saja. Cuma saya akan ke situ. Saya akan ke situ. Cuma kekuasaan itu ada kalanya ada pada orang-orang yang, let's say, kalau dia tidak punya jabatan politis, maka yang akan membuat dia punya kekuasaan atau power itu adalah ketika mereka punya money, misalnya wealth, atau dia terkenal, atau dia talented. Cuma dia yang bisa gitu, akhirnya dia yang dicari. Atau apa lagi? Atau dia adalah orang yang memang sangat dibutuhkan, orang yang sangat penting gitu. Nah, kaitannya kemudian dengan kenapa saya terjun ke sini, ya saya juga melihat, bukan berarti kemudian dengan terjun atau terlibat dalam hal politik praktis ini, saya juga melakukan assessment. Apakah akan ada kemudian manfaatnya untuk saya pribadi dan juga orang lain, misalnya anak muda misalnya. Ya mudah-mudahan salah satu harapan saya adalah ketika anak-anak muda yang semestinya juga kritis terhadap dunia perpolitikan, saya ingin mereka melihat bahwa berpikir politis itu adalah satu hal yang necessary. Gitu. Sehingga tidak meninggalkan kesan bahwa politik is dirty, I have to leave it behind. Saya nggak mesti melakukan assessment, misalnya tentang kandidat mana yang bagus dan kandidat mana yang kurang bagus. Artinya cara berpikir apatis seperti itulah yang kemudian mengantarkan anak-anak muda kita terutama menjadi anak-anak yang I have no idea what the hell this guy is, misalnya kandidat yang satu sama yang lain. Jadi pada akhirnya terlepas dari siapakah yang akan menang dan siapa yang tidak terpilih, pada akhirnya it's all about the process. Proses yang baik inilah yang kemudian yang kita harapkan. Nah, perbaikan proses-proses tersebut, bagaimana saya kemudian akan bisa mengharapkan kalau misalnya saya sendiri pertama mengomentari dari luar. Kalau sebetulnya apa yang terjadi di dalamnya saya sendiri tidak tahu. Makanya ada orang yang mengatakan, jangan mengkritik saja kamu, katanya. Coba masuk, katanya. Ya paling tidak, walaupun mungkin dengan masuknya saya di sini, saya nggak tahu seberapa dalam saya akan terlibat di situ. Ya paling tidak saya belajar dari sini. Masalah apa yang saya temukan nanti, urusan nanti. Urusan
Urusan nanti. Urusan waktu dan proses. Iya. Oke, kita minum dulu Bang. Ini perbincangannya. Kalau terkait dengan anak muda dia apatis atau tidak, menurut saya Bang ya. Ya. Anak muda sekarang itu sudah mulai melek dengan politik. Akan tetapi kadang tujuan untuk berpolitiknya itu beda. Balik lagi mereka bukan untuk merubah seperti Bang Jizun bilang, bukan untuk merubah dan membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik, tapi ada tujuan untuk memiliki kekuasaan yang sama. Bang setuju nggak seperti itu? Memang seringkali tidak terlepas dari kepentingan atau individual interest. Itulah yang kemudian menjadi satu pergolakan yang setiap individu itu seharusnya yang sebetulnya menunjukkan kualitas seorang individu. Sekarang apakah seorang individu itu kemudian mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan saya pribadi gitu? Bang Jizun berada di posisi? Jadi harus ada balance. Maksudnya bukan berarti kita akan neglect kepentingan pribadi kita. Oke. Saya juga butuh berkembang. Saya juga butuh berproses dan menjadi orang yang lebih baik. Betul. Cuma saya masuk di sebagai juru bicara ini juga karena saya diminta. Saya bukan mencari beliau untuk lantas menawarkan diri. Dan begitu saya lihat permintaan itu ya udah saya bilang why not gitu. Ini juga terkait dengan karakter saya yang bisa saya katakan itu kadang saya selalu adjust gitu. Kadang saya berada di sini, di waktu lain saya berada di sini gitu, dan proses adjusting itulah yang membuat adrenalin saya terpicu gitu, terpacu. Jadi seolah ada rasa yang dimana saya merasa ini adalah hal yang barangkali tidak mudah, tapi kenapa tidak gitu? Why not lagi tadi? Why not lagi gitu? Saya agak lost tadi Aman. Ini agak lost pertanyaan pertanyaan terakhirnya. Okay. Gimana udah jawab? Sudah terjawab. Oke. Ya. Karena memang ada seperti itu kan dinamika pilihan itu juga ya seperti itu. Tapi Bang S2-nya di Australia kalau saya riset, S3 di Amerika Serikat. Terkait dengan program-program para kandidat nih, ada kandidat yang ingin anak-anak NTB ini untuk keluar, pendidikan di luar. Ada juga yang ya tidak begitu penting-penting amat lah. Menurut Bang Jizun seberapa penting anak-anak NTB ini keluar? Sementara waktu itu Pak Iqbal juga sempat mengkritisi program beasiswa NTB yang digaungkan salah satu kandidat juga. Sebut saja Bang Zul ya. Ya. Pendapat Abang gimana? Menurut saya pendidikan itu adalah salah satu backbone perkembangan. Kualitas sumber daya manusia itu juga akan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Setuju. Tidak cuma NTB secara khusus, Indonesia saja yang tingkat let's say yang tamat SD saja sekitar kalau nggak salah 60 juta yang nggak sekolah atau nggak tamat SD itu sekitar 60 jutaan juga. Jadi masih sangat urgen dalam hal bagaimana kita datangkan solusi untuk pendidikan. Mengenai kuliah, sebenarnya Anda kuliah di mana saja, yang terpenting adalah apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda belajar gitu. Oke. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita diam di NTB,
kita mau belajar apa pada siapa gitu. Nah, kadang kita penting juga untuk melihat rumah kita dari jendela orang lain. Oh yes, betul, saya suka. Maka kemudian kita bisa lihat, oh ternyata gentengnya perlu diganti gitu. Kacanya berdebu gitu. Atau berdebu, perlu dipoles dan seterusnya. Mengenai masalah perdebatan yang tadi itu adalah perdebatan cara ya. Jadi tidak ada, menurut saya Mami Iqbal sama Dr. Zul ini sebetulnya punya satu suhu dalam hal pentingnya pendidikan. Ya. Mengenai cara, pendekatan mereka saja yang berbeda tentang kita mestinya kasih apa ini ke anak-anak muda supaya mereka bisa sekolah keluar gitu. Mami Iqbal, saya mulai dari Dr. Zul. Dr. Zul, pasti beliau bilang pasti kita bisa menyekolahkan mereka secara langsung. Akhirnya Dr. Zul kemudian menyediakan satu lembaga yang kemudian lembaga ini LPP NTB menyediakan beasiswa untuk pertama beasiswa untuk mengirim mereka langsung kuliah di luar negeri di beberapa kampus yang sudah kerjasama dengan lembaga itu. Kemudian yang kedua juga ada pelatihan bahasa. Rumah bahasa. Ya, itu rumah bahasa. Pesertanya salah satunya saya. Oh, peserta juga ya. Saya juga pernah jadi mentor sebenarnya di situ. Jadi tutor di situ. Oke. Nah, konsep yang ditawarkan Mami Iqbal itu adalah lebih menitik beratkan pada persiapan mereka supaya anak-anak muda NTB ini secara leluasa bisa memilih beasiswa. Memilih beasiswa yang dia mau. Iya. Dalam tawaran artian, beasiswa banyak kan? Iya, dalam artian saya lihat beliau akan fokus pada mempersiapkan keterampilan yang belum mereka miliki. Salah satunya adalah keterampilan bahasa. Artinya, Mami Iqbal ini melihat bahwa dengan anggaran atau dengan jumlah dana yang kita punya itu semestinya kita jadikan itu untuk memberikan pancing kepada mereka. Dan dalam hal ini akan lebih menghemat karena Mami Iqbal melihat akan lebih bagus, lebih penting kemudian kalau kita kasih pancingnya supaya mereka bisa mancing beasiswa-beasiswa yang baik dari pemerintah pusat, LPDP, kemudian ada Sulawesi Scholarship, ada AS, DAAD dan seterusnya. Banyak. Gitu. Jadi dengan dana yang sama akan kemudian lebih menjamur ke lebih banyak anak muda di NTB. Yang saya rasa sah-sah saja dan saya rasa itu juga sisi baiknya tentunya adalah bahwasanya kalau itu menjadi satu gebrakan untuk membuat bahwa bahasa Inggris itu adalah bukan sesuatu yang spesial lagi gitu, bukan sesuatu maksudnya yang impossible. Saya sendiri malah bagaimana sekarang supaya kita mulai dari Nusa Tenggara Barat ini kita genjot anak-anak muda, bahkan kalau kita punya power, bagaimana kita membuat keadaan di mana bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang sulit lagi buat misalnya buat anak-anak SMA. Ya, lebih penting lagi buat anak-anak perguruan tinggi karena bahasa Inggris itu bukan satu hal yang cuma bisa yang harus kita punya kalau kita ingin kuliah ke luar negeri doang gitu. Cuma kalau kita nulis skripsi misalnya, ini kan jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia kadang terbatas. Pengen baca jurnal yang berbahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi satu hal yang sebetulnya walaupun saya bukan orang linguistik, orang bahasa ya, tapi saya melihat pentingnya keterampilan bahasa itu adalah
kalaupun misalnya suatu saat akan tercapai angan-angan saya misalnya pribadi, ingin melihat pribadi bahwa atau angan-angan Iqbal ini angan-angan pribadi yang kebetulan saya lihat juga ada di Iqbal. ada di Mi Iqbal gitu. Cuma ini juga saya belum lontarkan ke Mami Iqbal. Saya pernah berbicara di salah satu wawancara ya. Saya bilang harapannya apa? Salah satu harapannya di ini sebagai orang yang punya kesempatan untuk kuliah ke luar negeri. Saya bilang salah satu struggle paling besar saya dulu sebelum bisa kuliah ke luar negeri adalah persiapan bahasa. Di mana saya harus mempersiapkan diri selama berbulan-bulan, bahkan 9 bulan pelatihan, khusus pelatihan bahasa doang. Dan pada akhirnya, walaupun saya nggak tahu apakah saya akan sampai apa enggak untuk dapetin skor bahasa gitu ya. Tapi akhirnya begitu nyampe dan kuliah ke luar negeri, pasti nih kalau misalnya teman-teman lihat postingan saya waktu di Australia, waktu di Amerika, biasanya kan itu akan dianggap sebagai satu hal yang sangat wow gitu. Wow. Karena memang tidak semua orang bisa gitu. Saya sadar itu. Makanya saya merasa adalah orang yang sangat spesial gitu. Seringkali kalau saya berbicara tentang beasiswa, tentang peluang kita sekolah gratis ke luar negeri, yang menjadi barrier penghalang itu adalah kendala bahasa. Sampai kapan kemudian kendala bahasa ini akan menjadi kendala gitu? Kalau kita bandingkan misalnya dengan teman-teman yang bahasa Inggris memang mereka sudah gunakan untuk sehari-harian di Malaysia, India misalnya. Jadi mereka ingin kuliah ke luar negeri santai-santai aja. Tidak perlu tidak perlu struggle lagi gitu untuk bahasa. Artinya kenapa Abang tidak bergerak di itu? Membawa perubahan supaya anak-anak NTB ini bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, makanya salah satu langkahnya itu adalah makanya ya itulah yang kemudian saya katakan tadi, Mami Iqbal ini fokusnya ingin mempersiapkan pancingnya gitu. Jadi instead of sending them by that amount of money gitu. Artinya sarah. Iya, jadi kenapa tidak kemudian kapasitas yang kita miliki itu membuat anak-anak NTB itu lebih ready. Karena itu juga yang saya rasakan ya. Sejak 2013 saya pernah magang di Australia. Waktu itu magang itu adalah magang yang khusus untuk anak peternakan. Waktu itu cuma saya anak Indonesia yang paling timur yang ikut waktu itu. 16 orang mahasiswa Indonesia. Sebagai anak Indonesia yang paling timur, satu-satunya yang lebih timur dari Jawa, satu-satunya lagi yang hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa. Bahasa Inggris paling katrok gitu. Paling katrok. Dan yang lain, anak-anak Jawa dan Sumatera, itu saya lihat bahasa Inggris itu udah bukan sesuatu yang baru lagi buat mereka, bukan sesuatu yang sulit. Akhirnya saya tanya mereka, ternyata mereka udah dari dulu mengenali apa yang namanya TOEFL, kemudian mempersiapkan nilai bahasa mereka gitu. Terus baru saya mikir, kenapa semakin barat di Indonesia ini masalah bahasa Inggris, TOEFL itu sepertinya semakin dilihat sebagai satu hal yang biasa gitu. Maksudnya yang memang sudah semestinya gitu. Artinya urgensinya itu sudah bergeser gitu. Kalau misalnya dulunya kebutuhan tersier, mungkin udah ke sekunder dan bahkan primer gitu. Nah, itulah yang kemudian saya pikirkan, jangan sampai kemudian dengan pentingnya keterampilan bahasa itu menghambat. Tapi
kita masih melihat bahwa kita nggak mesti mendobrak keterampilan itu misalnya, ataupun misalnya fokus kita itu lebih kepada langsung mengirim mana yang sudah ready gitu. Sementara again ada beasiswa lain yang sebetulnya jauh lebih besar. Cuma masalahnya adalah apakah kita siap apa tidak gitu. Menjemput kesempatan-kesempatan itu. Betul. Nah, itulah yang kemudian seringkali masuk dalam benak pikiran saya. Saya sebut lagi, saya berangan-angan bahwa suatu saat ada titik di mana Indonesia ini anak-anak SD-nya itu sudah mainannya sudah baca BBC, news yang berbahasa Inggris misalnya, kemudian YouTube yang video-video yang mereka tonton itu bukan yang berbahasa Indonesia lagi. Gitu. Film sudah nggak translate pakai bahasa Indonesia, tapi kalau pakai closed captionnya itu pakai yang bahasa Inggris misalnya. Itulah yang pengen saya lihat gitu. Mungkin kalau berbicara Indonesia mungkin terlalu besar. Nah, paling tidak oke lah, sekarang mari kita mencoba budayakan di Nusa Tenggara Barat ini gitu. Oke, semoga kita ke depan angan-angan dan langkah-langkah yang diambil Mas Jason ini bisa kita lihat ya. Salah juga salah satu orang yang terkendala bahasa Inggris waktu LPDP. Nah, itu kan. Itu parah sih, Bang. Oke, Bang, ini mungkin pertanyaan saya terkait dengan kenapa alasan Bang Jason masuk ke politik agak sedikit terjawab. Alasannya kemudian kenapa seperti itu. Saya ingin penasaran terkait dengan pendidikan Bang Jason. Di Amerika, Bang Jason kan S1 di Unram, di Lombok, di Indonesia lah. Kemudian di Australia dan di Amerika. Perbedaan vibe belajar atau pendidikan di 3 negara itu kayak gimana, Bang? Indonesia, Australia, sama Amerika. Susah untuk mendefinisikan perbedaan vibe belajarnya. Cuma atau ada budaya-budaya belajar yang Kalau memang yang saya rindukan itu adalah suasana di mana kalau kita nggak cuma masuk perpustakaan, tapi kalau kita masuk di student center ya, kalau di luar Australia sama Amerika nggak jauh beda lah, agak mirip ya. Let's say kalau kita masuk student center, itu yang kita dapetin itu nggak cuma anak-anak yang ngobrol bebas gitu. Nanti kita lihat di situ ada yang memang ada spot-spot untuk menyendiri gitu. Kadang-kadang saya lirik-lirik nih lagi ngapain gitu. Ada yang lagi nulis, terus ada laptop, terus apa gitu. Kadang ada yang saya ini juga. Ada yang tidur nggak, Bang? Ada yang tidur juga. Saya kadang-kadang pilih nih, maksudnya random aja. Coba saya tanya lagi ngapain itu. Lagi ngapain? Ternyata dia lagi ngulang materi kuliahnya. Jadi kalau di luar itu ada rekaman ininya. Barangkali kalau kampus-kampus besar di Jawa barangkali udah gitu ya. Jadi mereka itu di waktu luang mereka akan melakukan self study di mana videonya nanti diputar lagi terus ambil catatan lagi gitu. Gitu saja. Ada yang suka ambil catatan, ada juga yang kayaknya nonton saja, ditonton aja berulang kali gitu. Nggak pakai catatan apa gitu. Saya pernah punya teman. Model-model belajar yang di luar tuh seperti itu? Ya beberapa di antaranya. Jadi ada anak mahasiswa internasional waktu itu. Jadi dia itu nggak belajar kalau sebelum ujian itu. Metode belajarnya adalah jadi nanti video lecture-nya itu ditonton berulang kali gitu. Minimal 5 kali. Udah habis itu dia ceritakan sama teman-temannya.
Nah, jadi kalau di luar, terutama di perpustakaannya ya, kadang di student center juga, cuma fasilitas untuk itu kan lebih banyak di perpustakaan. Jadi nanti kita duduk nih, misalnya sama a group of students gitu, ada papan tulis, sama udah ada fasilitas board markernya. Nanti salah satu di antara kita jelasin nih tentang materi. Misalnya kita pengen persiapan untuk midterm misalnya, exam. Satu di antara kita menjelaskan bagian ini. Nanti yang satu lagi jelasin, gitu. Nah, suasana-suasana seperti itulah yang kemudian itu yang saya rindukan. Dan waktu saya S1 sepertinya saya belum merasakan gitu suasana akademik yang seperti itu gitu. Walaupun ada juga memang teman-teman di lingkungan saya yang memang seringkali kita berbicara tentang misalnya penelitian atau apa gitu. Tapi kalau berbicara suasana, apalagi di situ kan orang-orangnya datang dari semua penjuru ya. Kadang-kadang saya merasa, ya Allah gitu, saya jauh-jauh dari desa saya di Indonesia gitu, dan saya sekarang sedang duduk sebagai satu dari anak-anak dunia gitu. Karena ada, kalau di luar itu kan nggak cuma anak-anak lokal gitu. Yeah. Jadi student. Ya, multicultural. Jadi kita terekspos dengan beragam bahasa dan budaya dan pola gitu. laku yang orang yang berbeda-beda juga. Betul. Dan itu yang kemudian saya lihat, walaupun mereka beragam gitu, mereka punya satu visi dan misi gitu, yaitu belajar. Dan tentunya tidak selamanya orang yang lebih pintar berbahasa itu lebih tahu, lebih pintar tentang materi yang sedang kita bahas. Ya, orang tahu, orang pintar itu ya karena mereka punya akses ke informasinya dan mereka membaca, kemudian mengakses informasinya gitu. Bukan berarti kalau orang lokal Amerika misalnya akan lebih pintar dari ini. Belum tentu. Malah di Amerika itu yang saya lihat, ilmuwan atau mereka yang nantinya punya posisi-posisi strategis di perkantoran, di perusahaan-perusahaan, itu banyak sekali itu orang luar pendatang. Dan saya pernah satu kali satu waktu di kereta, dan di samping saya itu duduk seorang ibu-ibu dari salah satu negara Latin ya, Amerika Latin. Dia tanya saya, "What do you do?" Katanya. Saya bilang, "I'm a student." "What are you studying?" Saya bilang, "Animal science." "What degree?" Saya bilang, "PhD." Dia bilang, "It's good that you study in science," katanya. Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang gini, "Tahu nggak," katanya, "di Amerika sini orang-orang lokal itu banyak yang malas," katanya. Akhirnya di perkantoran, kemudian di industri-industri, orang-orang lokal itu jadi di bidang administrasi, di bidang ini. Malah yang jadi orang-orang intinya itu adalah orang-orang pendatang. Karena apa? Disitulah kita bisa lihat, ternyata orang-orang pendatang ini adalah orang-orang yang terbiasa hidup di bawah tekanan. Mereka biasa hidup dengan segala kerumitan kehidupan di dunia ini. Makanya kita tidak pernah lihat orang Asia jadi gelandang di situ. Yang gelandang itu pressure-nya udah dari awal. Iya, karena orang udah biasa susah gitu. Tidak ada kemudian yang saya lihat orang Asia di situ kemudian teriak cari job gitu. Karena mengatakan kok nyari pekerjaan sangat susah gitu. Karena memang mereka sudah terbiasa, dan saya lihat juga dengan
dan saya bertemu dan mengobrol bahkan dengan mereka yang terpenting adalah mereka bisa menginjakkan kaki di negara itu, maka saya akan hidup prosperous katanya. Bagaimana kemudian orang-orang Meksiko ya? Itu prinsip orang-orang yang orang-orang yang pekerja keras. termasuk abang. Ya saya kan nggak termasuk dari mereka. Ini Maksudnya prinsip ketika saya berada di situ saya bisa hidup, itu prinsip abang juga kan? Saya rasa bukan ini apa ya? Itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Bahwa dalam hal ekonomi akan lebih mudah cari uang di situ, bisa jadi benar kalau kita berbicara konteks currency misalnya. Nah, karena memang nilai mata uang mereka jauh lebih besar dari ini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan UMR di sini ya jauh lebih besar di situ gitu. Nah, makanya itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Let's say seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Meksiko. Yang sampai kemudian Amerika sendiri sering menyatakan bahwa itu adalah hal yang sangat-sangat masalah yang sangat besar. Masalah the flow masuknya orang-orang ilegal. Cuma terlepas dari masalah hukum ya, halal apa haramnya gitu, baik secara negara ataupun secara secara moral. Yang saya lihat bahwa begitu mereka menilai bahwa tanah Amerika itu adalah ladang kemakmuran buat mereka secara finansial. Mereka untuk nyebrang border situ saja, satu orang itu bisa bayar sekitar $10.000 alias 160 juta hanya untuk nyebrang secara ilegal doang. Orang Indonesia misalnya sudah tidak, buat saya dan teman-teman yang mungkin udah ke situ, sudah tidak asing lagi kalau misalnya ada orang Indonesia yang ketika dia punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di Amerika, kabur. Misalnya orang-orang yang kerja di kapal pesiar, saya sudah bertemu dengan mereka. Mereka kabur. Bagaimana cara bertahan? Mereka sudah terbiasa di Pressure, ya. dunia rimba gitu. Iya. Dan mereka sudah buktikan, tapi ada yang salah satu mereka yang saya interview. Saya nggak tahu ini di luar konteks apa enggak ya, cuma kebetulan berbicara tentang itu, tentang pengalaman di luar. Orang yang saya wawancara ini, dia bilang, saya yang penting udah nginjakkan kaki di sini. Dan dia bilang, look, sekarang paspor saya udah saya perpanjang katanya. Yuh, nggak di ini katanya, nggak di marah sama kedutaan Indonesia. Ya nggak mungkin lah negara mau menyakiti warganya sendiri gitu. Kemudian kedua, dia punya SIM, driver's license, dia bisa nyetir kemana aja gitu. Masalah bagaimana dapetin mobil itu juga, maksudnya hal-hal seperti itu adalah menunjukkan bahwa orang-orang kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan tantangan gitu. Apa kemudian orang yang tadi saya wawancara itu, dia ngirim ke sini itu minimal ke keluarganya di sini di Indonesia. Tabungannya itu minimal 80 juta per bulan. Dan dia tidak punya paper, dia ilegal di situ. Yang saya ambil, pelajaran yang saya ambil adalah bukan supaya kita pergi jadi orang ilegal ke situ. Yang saya ambil adalah bahwasanya kalau misalnya orang ilegal saja bisa hidup bertahan dan makmur dan bisa mensupport keluarganya dan tidak give up. Waktu di situ saya lihat
betapa kemudian saya sayangkan orang-orang yang sudah punya kewarganegaraan di situ, tapi masih komplain. Katanya saya susah sekali dapat lapangan pekerjaan katanya gitu. Dan saya lihat juga, walaupun negara Amerika itu kemudian komplain tentang orang-orang yang ilegal ini, kalaupun Amerika kemudian mengekspel out orang-orang yang ilegal ini, insya Allah Amerika itu langsung ambruk. Karena orang-orang yang datang dari Meksiko, dari negara-negara Latin, itulah yang kemudian menjadi para pekerja keras, yang mereka kalau nggak cuma kerja keras tapi berpengalaman juga. Siapa yang nanti bangunin jalan, siapa yang dan seterusnya. Okay. Anyway, itulah bagian dari hal-hal yang juga saya lihat yang tidak cuma hal-hal yang bersifat akademik, tetapi juga salah satunya adalah bagaimana kita melihat sesama. Kadang seringkali kita berpikir bahwa orang-orang rasis itu adalah orang-orang di luar sana. Ada yang bilang, kamu nggak dirasisin nggak di Amerika, katanya gitu. Saya bilang, satu kali pun tidak pernah ada orang yang mengekspresikan pandangan kalau dia itu melihat saya sebagai orang second class gitu. Yang saya lihat malah orang-orang di situ, orang-orang pragmatis dan orang-orang yang I don't care who you are and where you are from, I have my own business gitu. Ngurus diri sendiri Gitu. Masalah hal bagaimana melihat orang, justru dengan kita berada di luar, maka kita rasakan bahwa kalaupun orang terlihat wajahnya wajah Asia, belum tentu mereka adalah orang Asia. Siapa tahu mereka lahir di situ gitu. Yeah. Sementara kalau dan belum tentu juga kalau kita lihat orang putih atau orang hitam, belum tentu orang Amerika gitu. Sementara kita di Indonesia, kalau ngelihat beda ras, biasanya nih kita pikir tindakan. Ini pasti bukan orang Indonesia gitu. Iya, ini pasti bukan orang Indonesia gitu. Artinya ini Bang, artinya dari semua cerita Abang itu, orang Indonesia itu ketika keluar negeri atau entah itu jadi bekerja, entah itu untuk pendidikan, artinya dia bisa survive dan segala macamnya. Iya. Oke Bang, mungkin ini terakhir, Abang berbicara sebagai orang politik atau juru bicara Iqbal, mungkin apa yang harapan ke depan atau apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda ke depannya itu seperti apa? Atau ajakanlah untuk bisa, ayo kita berpolitik dengan sehat dan sebagainya. Ya, tentunya untuk dalam hal perpolitikan ya. Yang paling penting pertama adalah saya ingin supaya anak-anak muda, ya kita sebagai anak-anak muda ini, mari kita berpikir lebih sehat dan lebih keras gitu. Karena memang politik ini adalah salah satu tonggak dari keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak sadar bahwa berpikir politik itu tidak penting gitu. Yang kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa kadang-kadang kita berpikir begini, I'm gonna stay away from the politics, tanpa berpikir bahwa siapa tahu nih nggak ada orang lain yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Siapa lagi orang lain gitu. Maka kadang kita sadari bahwa orang-orang yang kemudian akan lanjut atau maju menyambung estafet kepemimpinan nggak cuma di tingkat gubernur ya, provinsi atau negara, di semua hal. Kadang-kadang suatu saat kita sadari
oh ternyata calonnya nggak jauh-jauh amat gitu. Ternyata teman saya, ternyata orang di belakang saya, orang di samping saya gitu. Itu artinya bahwa kita, setiap orang, setiap individu itu pasti punya andil, pasti punya kesempatan, dan siapa tahu Andalah orang yang suatu saat akan dibutuhkan oleh dunia politik itu sendiri. Tidak cuma di dunia politik, tapi dalam hal kepemimpinan, baik di politik maupun di bidang-bidang Anda. Gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Artinya, artinya jangan berpikir bahwa kalau kita menginginkan perubahan, jangan berpikir bahwa ada orang-orang lain di luar sana yang akan mendatangkan perubahan itu. Mulailah dari diri kita, gitu. Dan mulai dari sekarang. Dan mulai dari sekarang, perubahan dari diri sendiri dan dari sekarang. Betul. Oke Bang Jizun, terima kasih banyak sudah hadir. Ini perbincangan kita luar biasa. Terima kasih banyak. Wah, nanti mungkin kita akan berbincang-bincang selanjutnya di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin sebagai seorang motivator. Sekarang kan kita berbicara Abang sebagai tokoh politik. Sebagai motivator kita tunggu. Oke Tribuners, ini perbincangan yang menarik dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol selanjutnya di sesi program Bincang Tribun Lombok selanjutnya. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Bang Jizun, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.